Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Zarfa Nur Sabrina. Kali ini kita akan buat lagi video membaca di spesial Hari Kartini. Sebelumnya aku mau ucapin selamat Hari Kartini 2026. Semoga kita khususnya sebagai perempuan Indonesia bangga terhadap perjuangan pahlawan negara kita terdahulu, khususnya Raden Ajeng Kartini. Dan ya tentunya kita juga ikut semangat juangnya gitu ya. Bingung mau ngomong apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja videonya. Ngomong-ngomong soal Hari Kartini nih, aku mau bacain satu tema di majalah, yaitu Raden Ajeng Kartini, pejuang kesetaraan perempuan Indonesia. Ini penulisnya Zuhrufa Fuaida. Hai Aida, mudah-mudahan kamu masih kenal ya sama aku. Aku kenal banget sama beliau karena dia juga dulunya pesantren online sama aku dulu ya. Dibilang seangkatan enggak sih, soalnya dia masuknya berapa bulan setelah kita daftar dan dia baru masuk di situ ya. Belum angkatan 3, tapi di angkatan 2 juga udah di tengah-tengah gitu. Jadi aku gimana ya? Mudah-mudahan kamu masih kenal sama aku ya Aida gitu. Aku kenal banget sama beliau soalnya. Mudah-mudahan masih ingat aku lah. Soalnya aku pernah punya kontaknya, tapi kita sempet tapi aku masih nyimpen kontaknya. Nggak tahu dia masih aktif nggak Aida sekarang. Mudah-mudahan Aida ketemu channel aku dan masih ingat aku gitu ya. Makasih aku baca tulisan kamu lewat majalah ini, lewat majalah yang ditulis ulang sama Sentra WG. Untuk Sentra Wiataguna juga terima kasih. Aku nyaman banget langganan sama Sentra WG ini udah berapa tahun ya jalan. Lupa lagi aku. 2025 gitu ya. Kayaknya. Ya, gak perlu berpanjang lebar lagi deh. Langsung saja kita masuk ke temanya. Setiap tahun, Indonesia selalu memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Sosok Raden Ajeng R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada Ibu Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perjuangan di masa lalu. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Raden Ajeng Kartini, nah ini profilnya ya. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Oh, Masya Allah, masih muda. Biasanya kebanyakan para pejuang itu meninggalnya ada yang udah umur 70-80-an mungkin. Kayak contohnya siapa ya? Bung Tomo meninggalnya tahun berapa ya? Aku lupa, pernah baca juga. 25 tahun. Ia adalah sosok pelopor persamaan ya,
persamaan derajat perempuan di masa kolonial Belanda. Ia juga dikenal sebagai salah satu perintis kebangkitan perempuan Indonesia yang berjuang untuk hak-hak perempuan dan pendidikan bagi kaum wanita. Wih, nih bener-bener nih. Ayahnya bernama siapa ini? R.M. Sosroningrat, putra dari siapa ini? Ini namanya agak susah nih. Putra dari Pangeran Aryo John. Bentar, siapa ini? Jonronegoro. Ini yang Romawi atau emang namanya Ive ya? Seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Beliau ini merupakan kakek dari R.A. Kartini. R.M. Sosroningrat merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu sebagai Bupati Jepara saat Kartini dilahirkan. Ibunya bernama M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak seorang kiai atau guru agama di mana? Di Telukawur, kota Jepara. Ini nama daerahnya kedengaran asing sih, makanya aku agak susah ini nyebutnya. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono keberapa ini? Maaf guys, buat yang ngerti angka Romawi, coba komen dong, VI itu angka berapa ya? Aku kayaknya pernah dijelasin, cuman aku lupa. Komen ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa garis keturunan ayahnya berasal dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang hidup pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Karena itu, ia memiliki kesempatan untuk belajar dan mendapatkan pendidikan formal. Namun, sebagai perempuan, Kartini dihadapkan pada keterbatasan yang menghalangi dirinya untuk berkembang secara penuh. Kartini mulai mengembangkan minatnya terhadap pendidikan dan kesetaraan gender ketika ia masih muda. Ia merasa bahwa para perempuan Jawa saat itu tidak diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam hal pendidikan dan pengembangan diri. Kartini merasa bahwa perempuan perlu diberikan pendidikan formal agar mereka bisa mandiri dan mengembangkan potensi mereka. Kartini mulai menulis surat kepada teman-temannya di luar
negeri yang ia kirim melalui sahabatnya. Rosa Abendanon. Dalam surat-surat tersebut, Kartini mengekspresikan gagasannya tentang kesetaraan gender yang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kartini juga menyatakan keinginannya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan bebas dari norma-norma patriarki yang ada pada masa itu. Kartini kemudian mendirikan sekolah untuk perempuan di Jepara yang diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan Kartini untuk memberikan pendidikan kepada perempuan, meskipun hanya beroperasi selama beberapa tahun sebelum Kartini meninggal dunia. Sekolah Kartini tetap menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan meraih kesuksesan dalam hidup mereka. Sosok Kartini juga memberikan inspirasi bagi perempuan-perempuan di Indonesia dan di seluruh dunia untuk melawan ketidakadilan dan mendapatkan kesetaraan gender. Kartini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki potensi dan kemampuan yang sama seperti laki-laki untuk berkembang dan memberikan kontribusi pada masyarakat. Kartini menjadi simbol penting dari perjuangan kaum perempuan di Indonesia. Ia menjadi contoh bagi banyak perempuan untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan pendidikan yang layak. Kartini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama seperti laki-laki dan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan diri dari keterbatasan dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Sebagai wujud keteladanan terhadap sosok Kartini di Revolusi 4 harus memiliki power untuk mendobrak dan melahirkan generasi yang luar biasa dengan berpikir secara logis, rasional akan informasi yang diterima dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Para Kartini milenial harus mengutamakan pendidikan sebagai kunci
keberhasilan suatu bangsa untuk melawan radikalisme serta menjadikan bentuk pribadi generasi milenial yang inovatif, mandiri, cerdas, dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan demikian, para perempuan di masa kini akan menjadi perempuan yang cerdas, berinovasi tinggi, mandiri, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ini benar-benar terinspirasi banget sih. Mudah-mudahan dari seorang R.A. Kartini ini kita jadi terinspirasi ya, terutama bagi kita nih sebagai kaum perempuan Indonesia nih ya. Dan yang paling utama ini sebagai perempuan disabilitas juga, perempuan manapun tetap memperjuangkan hak-haknya untuk belajar, untuk mencari ilmu. Gitu ya. Ada hubungannya juga, apalagi sekarang ini kita alhamdulillah ya terlahir di generasi Islam itu sudah merubah segalanya ya, memperjuangkan hak-hak perempuan. Karena di masa dulu-dulu itu ya, di masa jahiliyah lah ya kalau di agamanya ini ada hubungannya juga. Di masa lalu itu perempuan itu nggak ada haknya sama sekali buat belajar, buat berpendapat, segala sesuatu itu nggak ada dulu itu. Cuman jadi ya bahasanya bahan mungkin kalau yang udah pernah belajar nih ya, perempuan itu dulu cuma jadi budak aja gitu. Makanya sekarang bersyukur banget kan kita terlahir sebagai perempuan yang terlahir di masa-masa sekarang gitu ya, di masa-masa Islam itu sudah merubah segalanya. Perempuan udah bisa memperjuangkan haknya, boleh perempuan itu berhak mendapatkan ilmu, bisa belajar, bisa berpendidikan gitu ya. Sekali lagi terima kasih Aida, aku udah baca tulisannya. Mudah-mudahan Aida masih ingat aku, karena kita dulu pernah kontak ya, pernah ngobrol, walaupun gak pernah dengar suaranya secara langsung, tapi kali aja Aida kali aja nanti suatu saat Aida nemu channel aku, mungkin nemu sosmed aku, nanti kita bisa ngobrol lagi, bisa kontakan lagi. Aku masih nyimpen kontak lamanya, nggak tahu deh sekarang masih aktif enggak. Terima kasih juga buat Sentra Wiataguna sekali lagi, karena aku udah berlangganan udah lama dan aku nyaman banget. Karena menurutku Sentra WG itu dia termasuknya tuh kalau mau ngajuin buku itu dia nggak dipungut biaya apapun ya. Bukan ngebandingin sih, cuman kalau ke lembaga lain tuh antara siap dan nggak siap sih soal budget gitu, apalagi soal beli buku gitu buat belajar, buat baca gitu aja sih. Kalau yang kalau diantara teman-teman netra nih yang mau langganan ke Sentra WG, boleh nanti hubungin ke sosmednya dulu ya, bilang ke admin Sentra WG-nya, nanti kali aja dikasih kontaknya gitu. Kalau aku dapat kontaknya dari temanku sih, dari Kak Rino. Hai Kak Rino, mudah-mudahan Kak Rino nonton video aku ya.
Nih orang ini nih yang ngasih orang ini nggak tuh orangnya ngasih kontaknya ke aku gitu ya. Malah jadi panjang lebar aku cerita. Oke deh, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you di next video kalau aku bikin video lagi ya. Mudah-mudahan kalian sehat terus dan semangat terus dimanapun kalian berada, dan yang paling penting tetap semangat dan selalu bersyukur. See you di next video. Jangan lupa like dan subscribe. Follow juga di sosial media aku di Instagram Zarfa Nur Sabrina dan Facebook Zarfa Nur Sabrina Disabilitas Netra. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye guys. Assalamualaikum.